Itu orang-orang tuh ngaco, bilangnya macem-macem apa. Jadi ngomong kan aku tulis kan yang gue tulis tentang Mbak B ini kan gue tulis bahwa gue memang ada percakapan dengan beliau. Tapi orang bilang bahwa gue ngarang-ngarang gitu. Terus gue bilang, apa untungnya gue ngarang kan? Gak ada untungnya gue untuk ngarang pembicaraan dengan Mbak B itu apa untungnya? Gak ada untungnya. Makanya bingung gitu. Terus ada yang kemarin bilang, ya kalau misalnya apa nggak gue bisa denger atau enggak, masa sih gue bisa tahu di batu buat Pak Anto itu cocok? Gue juga nggak tahu ini batu cocok untuk ini. Kayak waktu kemarin tuh beliau bilang itu baju, memang aku beliin baju batik buat si Babe. Ada aku beli, kebetulan itu lagi merek bagus, diskonnya gila-gilaan. Jadi gue dapat voucher. Terus gue beli ada 5 baju ya, 5 baju batik. Beliau baru pakai 2. Terus sisanya ada 3 yang baru. Nah, beliau bilang ada 1 nanti buat adiknya. Nah, 2 lagi itu tolong tawarin ke adiknya lain lagi. Nah, itu ternyata bajunya, baju batiknya yang 1 itu ada yang pas banget sama adiknya loh. Bisa pas banget. Aku juga bingung. Sampai kadang-kadang mikir ini beneran. Sampai gue tanya, ini bener mau dikasih? Yakin? Karena beliau belum pernah Babe itu belum pernah pakai. Jadi ini katanya buat ini. Sama kayak yang kursi roda kan Her. Itu Babe yang bilang. Itu kayaknya orang tua Herli perlu tuh coba deh tawarin. Itu gue ya apa namanya? Lu tau gue kan, gue mana mungkin sih ngasih barang beliau tanpa seizin beliau. Gak mungkin. Betul nggak? Ngapain gue ngasih barang tanpa seizin beliau gitu. Jadi makanya gue juga bukannya sembarangan main ngasih barang ke orang, enggak. Tapi ya dari beliau gitu. Kayak waktu itu ada yang minta batu. Beliau bilang nggak usah dikasih. Ya udah, nggak gue kasih lah. Ada waktu pas kemarin bilang nanti kalau si ini begini, kamu kasih yang ini ya. Jadi ya udah, ya gue jalanin aja. Gitu. Makanya ini, gue juga tadi bingung. Tolong ambilin batu buat Pak Anto katanya. Terus gue bingung kan, batunya banyak banget soalnya yang ada cincinnya. Aku bilang yang mana? Terus tadi pas gue ambil katanya yang ini aja. Terus oh yang ini, yang hijau. Ternyata bener Pak Anto suka banget sama ini. Gue tadi udah milih-milih aja tuh nggak, masih pilih tadi gue. Yang ini cocok gak ya? Nggak tahu, orang belum pernah ketemu, sama sekali belum pernah ketemu. Oh gitu. Gue belum pernah ketemu dia sama sekali. Terus gue juga bingung, orang batunya banyak banget kan yang ada cincin segala macam. Terus malah bilang nanti ini anak-anak mau batu yang mana, tolong suruh mereka pilih batunya yang ada yang belum jadi kayak gini. Yang ini Mbak Be bilang karena masih baru, belum beliau pakai, mendingan kasih orang aja. Kalau yang lama beliau minta disimpenin. Itu masih ada sih yang baru-baru. Nah, terus yang ada batu yang belum diapa-apain, beliau bilang nanti tolong suruh anak-anak pilih dulu. Kalau Herli nanti kalau dia udah ke Jakarta, nah kan kamu suruh pilih. Tapi jangan sekarang katanya. Tunggu dia balik. Jauh. Tunggu dia balik. Kalau anak-anak katanya suruh pilih mau jadiin apa, misalnya mau jadi cincin. Yang mau jadi cincin segera jadiin cincin, mau jadi anting segera jadiin anting, yang mau jadi itu segera jadiin. Mungkin nggak sih gue mengarang hal itu? Coba deh menurut lo gimana? Mungkin nggak sih gue ngarang gitu? Ya menurutku sih ya enggak ya, karena memang dari dulu kan gue ngerti kalau lu punya kemampuan lebih emang ya. Kan dari dulu kita suka anu kan apa namanya bercanda, lu namanya dukun gitu kan. Waktu itu karena suatu ketika memang ini kejadian beneran ya kan, waktu itu gue lagi susah lah.
waktunya. Maksudnya gue ada musibah atau gue lagi mentok dalam hidup gitu ya. Tahu-tahu nggak ada hujan, nggak ada angin, udah setahun, udah nggak setahun kali, bulanan kita nggak ngobrol. Tahu-tahu lu tanya, lu oke? Lu kenapa gitu kan? Gue sampai heran, gimana nih orang bisa tahu gue ada something. Memang gue waktu itu ya nggak usah diomongin masalahnya, tapi maksudnya gue waktu itu lagi down gitulah ya. Terus apa namanya, gue lagi kehilangan sesuatu, pokoknya lagi apes lah gitu. Terus tahu-tahu lu ngomong, terus gue pikir nih anak sejauh-jauh juga masih dukun. Jadi nggak ya boleh jadi dukun lagi, nggak boleh, kata Babe nggak boleh. Jadi kan maksudnya istilah doang, maksudnya karena lu punya kemampuan untuk kadang-kadang kayak misalnya waktu di kantor kan, lu bisa ngomong wajah lu kok kayaknya nggak bagus gitu atau apa gitu, lu bisa lihat raut muka orang gitu kan, itu something yang aku nggak bisa gitu. Bahkan waktu gua ngekos, waktu itu gua pindah kos kan, lu gua panggil juga gitu kan, tolong liatin nih kos-kosan gua oke nggak gitu kan emang kita tahu, maksudnya lu dari dulu emang lu punya, dan maksudnya gua ngerti bahwa ada orang yang seperti itu karena gua ada orang lain, temen gua yang lain juga seperti lu gitu. Jadi gua ngerti bahwa memang ada orang seperti itu, dan saudara gua juga ada yang seperti itu gitu. Dan memang itu ide kamu bisa atau kamu nggak bisa. Kalau gua nggak bisa gitu, gua memang orang biasa gitu. Tapi ya gua nggak akan ngomong gimana, karena memang bahkan ipar gua nih ya punya kemampuan seperti itu dan dia bisa gambarin bener gitu. Bahkan di rumah itu ada siapa, ada apa, itu dia memang tahu gitu. Dan ya gua bisa ngelihat lah orang nipu atau kagak lah ya. Jadi ya gua memang, kalau menurut gua ya memang lu seperti itu, yang gua tahu lu dulu ya seperti itu gitu. Memang lu punya kemampuan itu, seperti halnya teman gua, saudara gua memang punya kemampuan seperti itu gitu kan. Iya, sebenarnya kalau yang pas misalnya, soalnya gini, waktu ya gue sendiri sempat ngalamin galau juga, ini benar instruksi yang diberikan atau bukan. Karena instruksi yang diberikan itu menurut gue tuh tuh aneh. Kenapa? Karena harus menyampaikan pesan ke beberapa orang. Dan itu capek loh, Her. Bukan nggak capek. Gue lagi di tengah kerjaan, lagi bekerja, lagi nge-baking, lagi ini. Terus tiba-tiba dengar sesuatu gitu kan, gimana ya? Terus mau nggak mau gue harus menghentikan kerjaan gue dulu. Terus kemudian gue dengerin, terus gue ulangin lagi omongannya. Yang disampaikan ini, takutnya kan salah ya. Ya benar. Yang disampaikan ini, ya benar. Termasuk kan, lu juga pernah gue sampaikan kan, yang diituin. Itu gue sendiri juga mikir, ngapain gue harus sampaikan ke orang-orang gitu, buat apa? Karena aku takut tau nggak, takut dikira mengada-ngada gitu loh. Aku dikira mengada-ngada. Dan benar ada yang pikir gue mengada-ngada. Ya udah, beliau bilang yang mikir lu mengada-ngada ya terserah. Pokoknya yang penting apa yang kita udah sampaikan itu tersampaikan. Bahkan beliau sudah bilang, pokoknya kamu ikutin instruksiku dan kamu pantau. Karena beliau bilang, kamu tuh paling jago kalau mantau orang itu paling jago. Aku ketawa ya. Iya katanya, lu kalau iya, terus gue lihat yang lu kerjain dalam mungkin sebulan 2 bulan ini banyak banget. Kalau gue bilang lu nggak capek gitu kan ya. Jadi kalau memang nggak bener ya ngapain lu gitu-gitu capek-capek gitu kan. Ngapain gue itu harus lakuin itu? Lu masih kerja, lu masih ngelakuin ini, lu masih ngurusin itu kan. Gue pikir nih anak apa nggak capek gitu kan. Berapa lu tidur, jam berapa lu bangun ya kan. Pagi-pagi udah ada message, malam-malam message masih ada. Iya, saya kalau lagi kayak yang gue bilang itu loh, yang kemarin itu loh, kadang-kadang gue ada lelahnya juga, di mana pesan yang disampaikan gak gue kerjain, padahal tuh nguntungin gue kan ya. Iya. Nguntungin gue, tapi beberapa juga gini, kayak souvenir yang gue kirim ya, yang gue kasih itu, atau misalnya yang waktu itu beliau suruh beli barang apa gitu kan, itu yang gue nggak dapet, tiba-tiba gue dapet, dan orang berpikir belinya tuh mahal banget. Jadi ternyata enggak, memang ada yang mandu, lu cari ini, kata kuncinya ini, ya gue carilah berdasarkan kata kuncinya. Gue cari kata kuncinya, ketemu. Terus
tinggal gue bandingin yang mana yang harus dipilih. Jadi barangnya harganya agak miring, tapi kualitasnya kualitas bagus. Sama kayak pen. Itu pen aku pakai bagus loh. Padahal belinya itu nggak jauh banget harganya. Karena udah gue bikin sendiri segala macam. Jauh banget gitu. Jadi orang berpikir mahal banget ya. Lu kaya banget. Ada yang bilang lu kaya banget. Ya, akhirnya gue curhat sama Babe. Gila lu, ada yang bilang aku orang kaya. Terus beliau bilang, iya. Itu ini diterima aja gitu. Jadi ya aminin aja. Amin aja kaya. Aminin aja. Oh iya bener. Kalau kata Babe, omitofo aja, omitofo. Iya bener, gue bilang iya, makasih. Oh dibilang kaya, lu kaya. Jadi waktu itu kita kan disuruh ngadain acara kan. Gue ngadain acara, itu juga mikirin ngadain acara ini juga dipandu. Padahal gue antara percaya nggak percaya loh, yang aku dengar itu benar. Karena terus terang kenapa aku sampai shock ya, karena Babe itu biasanya kan ada apa-apa yang gue dapat dari meditasi, ada gurunya yang ditanyain kan, ada orangnya, ada fisiknya. Ini loh, aku ketemu kayak gini, ini gimana? Oh, kamu harus begini. Nah sekarang pas gue lagi meditasi, suara yang gue dengar berubah jadi beliau kan, gue juga tetap shock kan. Dan bener nggak sih ini orangnya, bener nggak sih? Kan gue harus cek lagi. Karena orang yang ngomong ke gue tuh di samping gue tuh bilang itu bohong itu, jangan-jangan makhluk lain. Makin bingung kan, makin bingung. Sampai terakhir aku dimarahin loh sama beliau. Lu pikir gue setan? Padahal aku nggak ngomong loh, tapi di dalam batinku aku sempet, apa benar ya beliau jadi setan gitu. Ingat loh tadi ya yang mobil dipinjam nggak ngomong itu ketahuan. Mobil iya, ngambil barang dia nih, kalau nggak ngomong tahu beliau. Maksudnya udah dikembaliin ke semula pun tahu beliau. Jadi kayak waktu itu lihat Herli aja dia langsung bilang, ini Herli ini ada kaitannya dengan ciciku kayaknya. Padahal kita belum ini kan. Beliau bilang waktu pas sebelum ketemu lo Her, Herli ini kayaknya ada kaitannya dengan keluarga aku. Siapa? Gitu. Ya pokoknya nanti kalau ketemu, waktu itu kan belum ketemu kan Her, kita baru mau ketemu kan. Nanti kalau nggak percaya, kamu lihat aja. Waktu pas lo bilang, oh aku kenal Bu Komala, aku tuh ngakak ketawa, bukan ketawa karena ini. Sebelumnya itu beliau udah bilang, ini Herli ini ada kaitannya dengan keluarga aku. Aku bingung, siapa? Nggak ada lah gitu, nggak tahu. Oke, gue langsung ngakak. Orang nggak usah jauh-jauh. Aku kenal Jessica ini, itu 10 tahun yang lalu, 2011 Desember, pernah ketemu dia. Jessica masih kecil, masih 5 atau 6 tahun. Terus gue bercanda dong sama Jessica kan. Jess, manggilnya bukan Jessica, ya Jess tuh. Isengin dia, namanya panggil dia Jess. Ya Jess, ikut II ke ini yuk, ke Jakarta yuk. Nanti ada Dufan loh. Nah, Jessica-nya udah mau. Opanya bilang, nanti kamu gak balik loh ya. Akhirnya dia sembunyi di belakang opanya. Nggak mau, nggak jadi. Gitu. Terus abis itu pulang dari sana, Babe bilang, pulang dari kan aku datang hari apa gitu, terus kemudian besoknya kan pulang pergi kan. Terus Angela sama Ray nyusul waktu pas malam kembangnya. Terus pas besoknya kremasi masih ini. Habis itu kita pikir daripada tanggal itu kalau nggak salah tanggal 31 deh. Daripada kita pulang, mending kita all and you di Surabaya aja. Jadi satu kamar berempat gitu. Nah, pada saat perjalanan pulang ke Jakarta, beliau bilang gini, lagi ngobrolin Jessica, Jess itu lucu banget tau gak sih? Tadi aku beliin dia es krim atau apa, aku kasih, dia mau loh katanya. Terus kata Babe, nanti juga dia tinggal sama kamu. Ih, gimana tinggal sama aku? Oh, kalau ke Jakarta. Iya, kalau dia ke Jakarta pasti dia tempat aku gak apa-apa. Nanti aku bawa jalan-jalan. Kan udah janji mau bawa jalan-jalan ke Dufan.
Beliau cuma ketawa, bukan itu, tapi nanti kamu lihat deh. Jadi waktu pas Jessica akhirnya ke Jakarta, gue sampai ketawa gitu loh. Oh ini yang dimaksud waktu dulu. Beliau cuma ngakak ketawanya. Padahal 10 tahun loh, Her. 10 tahun yang lalu loh. Jadi beliau udah prediksi gitu. Nanti juga bareng kamu nanti udah ngomong gitu. Jadi emang ini ya, emang kemampuannya emang beda. Lebih cenayang dari gue lah, lebih dukun. itu dukunnya Dukun itu, Dukunnya dukun, halo. suhu itu. Dan terus beliau bilang sama aku, dulu kan aku suka lihat apa-apa, aku kan suka cerita ke temen, lo gini-gini. Beliau bilang, jangan ibarat kata buka perdukunan. Karena apa? Takutnya orang itu nggak bisa terima, dan itu nanti akan jadi bumerang buat kita, karma buruk buat kita. Jadi lebih baik kalau ada apa-apa gitu ya, kita misalnya udah tahu nih, dia bakal terjerumus ke sana gitu kan, kita cuma mengingatkan. Tapi jangan kasih tahu, nanti kalau lu begini lu terjerumus di situ loh, jangan. Biar dia memutuskan sendiri. Kita cuma kasih tahu bahwa lu kalau jalan ke sana, ada risikonya ini loh. Jadi tidak boleh, gue lihat tuh nanti pasti terjerumus di situ. Enggak, karena itu semua bisa berubah. Jadi habis itu makanya nggak pernah lagi gitu, nggak ini lagi. Katanya nanti kalau kamu salah menyampaikan, dia salah terima, itu malah kamu karma buruk. Jadi lebih baik kamu kasih tahu ini, terus biarkanlah mereka memilih. Makanya juga aneh gitu. Makanya waktu pas kemarin yang ngomong apa, Babe nggak kayak gini kok orang. Ini begini. Terus aku bilang, ya gue nggak tahu ya, tapi ini memang dipandu sama beliau. Kalau enggak, apa untungnya buat gue sih? Duit gue nggak dapet, gitu kan? Dikira gue dapet warisan gue nggak dapet, gitu. Yang ada cuman mempertahankan apa yang ada. Kayak lukisan beliau nih kan, lukisan beliau, ya memang dia minta buat di itu ini ya itu gua buatin. Terus semua pernak-pernik beliau yang diambil dari rumah beliau waktu pas sebelum diratakan dengan tanah, itu aku rapiin, aku gabungin jadi satu. Batu-batu beliau tak gabungin jadi satu. Ini digabungin jadi satu. Jadi nggak ada itunya. Yang diminta ya itu yang gue kerjain. Ya kan? Mana berani gue ngasih barang. Jadi kayak waktu itu ada yang minta keris, mana berani gue kasih. Nggak ada instruksi gitu kan. Beliau nggak pernah bilang, nanti ya keris gue lo kasih ke ini nggak pernah. Jadi ya udah gue jamin nanti kalau misalnya gue denger beliau suruh apa ya gue lakuin. Beliau cuma bilang tolong lantai 1 ditata yang rapi karena sebentar lagi ini akan apa gitu boy. Ya udah aku bilang ya udah saya tata. Gitu. Jadi nggak tahu deh orang-orang kok suka ngomongnya aneh-aneh gitu. Jadi banyak yang beliau itu banyak berjasa ya. Bahkan yang unfriend beliau atau ngeblokir beliau itu orang-orang yang apa ya, beliau bantunya luar biasa. Terus kadang-kadang ya itu yang beliau pernah bilang sama aku sebelum meninggal aja udah pernah bilang. Zaman sekarang rasa kangen itu hampir udah nggak ada. Tahu kan kangen ya? Rasa berterima kasih. Orang itu mau dia Chinese mau dia bukan Chinese, rasa berterima kasih ini hampir sudah hilang. Jadi orang itu tidak berterima kasih itu cuma hanya di mulut. Tidak tahu bahwa dia sudah dibantu, artinya dia perlu berterima kasih dalam bentuk apapun. Nah itu yang kata beliau, zaman sekarang itu kangen itu udah hilang. Itu yang harus mulai dibangkitkan kembali gitu. Kata beliau begitu. Ya, gitu lah. Lu udah malam kali di sana? Udah. Dan tapi ya itu loh. Pak Anto tadi orangnya benar-benar terus terang gitu ya, apa adanya. Betul. Dan beliau kan memang ngomong waktu pas dulu ya, dia tuh kagum sama Pak Kusno katanya.
aku tuh bisa bicara sama anjing tau nggak? Waktu itu dia cerita kan, tiba-tiba di kamar, dia lagi di kamar sama beliau kan, tiba-tiba ada anjing, dia buka pintu ada anjing, terus kata Pak Kusno, wah anjing ini minta bantuan ini. Terus Pak Antonya bingung, Pak Antonya ngikutin. Bener katanya Bu, ternyata ada anjing, anak anjing lagi jatuh di got, jadi minta diangkat. Pak Anto bilang, Heran ya, kenapa nih anjing malah carinya Pak Kusno? Padahal deket situ banyak orang kan, dia cari Pak Kusno karena mungkin Babe yang bisa berkomunikasi sama anjingnya. Jadi akhirnya ditolong anjingnya. Pak Anto nyaksiin sendiri. Pak Kusno bilang, ini anjingnya minta tolong. Terus Pak Anto bingung, minta tolong. Nggak ada siapa-siapa di sini, iya minta tolong. Akhirnya ikutin, mereka berdua katanya ngikutin. Ternyata bener ada anak anjing jatuh di got. Emang itu, kalau dulu ya, aku lagi duduk begini nih ya, tiba-tiba Babe bisa, mau kemana kamu? Gak ada orang. Bisa ngomong, kemana kamu? Nah kalau yang datang itu levelnya di atas manusia, misalnya level dewa atau malaikat gitu ya istilahnya di Kristen ya, itu beliau langsung nunduk gitu, ya silakan gitu. Jadi gue udah tahu, oh ini berarti yang datang tuh levelnya tinggi. Tapi kalau yang level rendah, lu ngapain lu? Mau ngapain di sini? Gitu. Tapi kalau ada juga yang baik, maksudnya yang level kayak setan gitu, tapi yang baik. Beliau cuma bilang, ya sudah kamu jaga di sini aja ya, yang baik-baik ya jaganya. Gitu. Terus, iya kadang aku tanya, suka gini, geser Sri. Kenapa? Geser Sri. Ya udah gue langsung buru-buru geser. Kenapa? Itu ada yang nggak bener deket kamu. Geser Sri. Itu memang betul dukunnya dukun itu Sri. Itu. Pernah kita ngantar kue, ya kan? Terus aku bilang sama Babe, ini mobil kenapa berat banget ya? Ada apa ya? Berat banget, Her. Padahal gue pakai Matic loh. Apa bensinnya? Terus gue penasaran kan, gue turun, gue lihat bannya nggak apa-apa, gue pikir ban kempes. Terus beliau ngakak, udah nggak usah dicari-cari lagi, ada yang ngikut. Waduh. Terus gimana dong? Udah jalan aja. Emang gue nyium bau wangi apa gitu kan, bau kembang. Itu kok ada bau kembang ya? Udah jangan diomongin, biar aja. Habis itu nanti Babe bilang, ya udah, waktunya kamu turun di sini. Nah, habis turun, itu mobil lancar, ringan. Waduh. Gimana gue nggak merinding gitu kan? Jadi kalau lagi nganter kue malam-malam, pasti Babe ikut. Aku bilang nggak usah, nggak apa-apa, aku bisa sendiri. Enggak, pokoknya aku ikut. Nanti soalnya, apalagi kalau udah maksa ikut ya, itu kadang-kadang ada yang kayak gitu-gitu. Ada ini jalan gitu, ya kayak gitu. Pernah kita lagi ke rumah duka, kata Babe kan nggak ikut atas kan, karena kan aku yang ngelayat gitu. Katanya aku nggak usah ngelayat deh, ya udah nggak apa-apa, tunggu di mobil ya. Itu mobil katanya goyang. Pas gue datang sih emang agak kayak gerak-gerak. Terus aku pikir, ada apa tadi di sini? Ini tadi ada yang masuk banyak, tak usir keluar. Ada yang iseng katanya, digoncang-goncangin mobilnya. Jadi waktu pas aku datang tuh mobilnya agak goyang-goyang. Gitu. Aku pikir Babe ada apa di dalam gitu kan. Dia lagi duduk begini kok. Ada makhluk yang iseng katanya, tapi udah aku usir sih. Begitu, makanya keren deh. Ya udahlah, Henter, lu udah kemalaman loh. Iya. Gue aja kemarin tidur jam 1 jadinya. Iya, kan ngobrol sama gua soalnya. Iya, nggak apa-apa, emang penting kok. Iya. Oke, thank you banget ya, Her. Ya udah, sama-sama, ya. All the best deh. Yo, bye, good night. Oh, di sana morning ya, lupa. Iya, di sana malam. Yuk, bye. Ya.
Yuk, thank you. Udah. Bye. Bye Jessica. Bye Jessica, bye Angela. Ya.